Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Raihan, NIM 217038044. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perseptron dengan pola nama saya sendiri, depan 7 huruf di depan, dengan nama Wilda Ro. Nah, di sini kolom yang berwarna pink itu menunjukkan nilai 1. Yang membentuk Wilda ini menunjukkan nilai 1. Nah, lebihnya memiliki nilai -1 selain itu. Nah, untuk masuk iterasi pertama, kita masukkan dulu data inputannya. Untuk data inputan pola pertama, yaitu W, kita urutkan itu 1, -1, -1, -1, lanjut ke bawah, 1, -1, 1, -1, 1 sampai di akhir ini. Nah, ini dilanjutkan memanjang hingga mencapai X25. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang ini juga seperti itu. Nah, ini nilainya itu 1 di tengah. Kita urutkan lagi -1, -1, 1, -1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, selanjutnya sampai di akhir ini. Kemudian dilanjutkan sampai X25. Jadi semua pola ini adalah membentuk 5 kali 5 hingga dia sampai di data masukan X25. Nah, kita lanjut. Setelah mencapai sampai Wildaro, kemudian nah ini kan Wildaro, nah ini sama semuanya dilanjutkan seperti yang tadi. 1, 1, 1 diurutkan sampai ke bawah, sampai ke sini. Kemudian kita carilah penentuan untuk bias awal itu adalah 0. Nah, ini sudah ditentukan. Kemudian untuk target, ini juga sudah kita tentukan, yaitu 1, -1, -1, -1. Nah, selanjutnya kita mencari bobot. Nah, untuk bobot awal, nilai W, ini adalah nilainya 0. Nah, ini nilai 0. Kemudian kita buat kolom yang baru. Kolom yang baru ini berfungsi untuk menaruh dari bobot barunya. Kita cari nilai bobot barunya dari W lama yang ini. Untuk mencari bobot baru, kita rumusnya sama dengan bobot lama. Bobot lama itu adalah W1. Nah, kita cari yang di atasnya ini untuk mengisi yang di sini nantinya. W lama, bobot lama ditambah alfa. Nah, di sini alfa sudah dikasih tahu yaitu bernilai 1 dikali X1. X1 yaitu 1 inputannya, kemudian dikali T. T di sini adalah targetnya. Nah, targetnya adalah 1. Nah, selanjutnya maka didapatlah hasilnya bernilai 1. Nah, kemudian selanjutnya sama seperti yang tadi. Bobot lama yaitu 0 ditambah alfa dikali alfa ada di B12 dikali X1 yaitu data inputannya di X2. Ini kan kita mencari W2 berarti X2 dikali targetnya, target yang oke. Begitu selanjutnya. Nah, begitu selanjutnya untuk mengisi yang ini. Nah, ini dilanjutkan seperti yang tadi seterusnya. Untuk pola pertama, pola kedua, pola ketiga. Kemudian, pola yang baru, tadi kan ini pola yang baru nih, kita dapat dari hasil yang ini. Nah, pola yang baru ini kita letakkan di atas I. Dia menjadi pola yang lama untuk mencari nilai dari si pola yang L. Karena kan pola L akan mencari data yang lama kan, W yang lama. Nah, W yang lama itu dilihat dari atas ini. Nah, inilah kita urutkan sampai akhirnya ke O. Nah, ini juga alfa bernilai 1. Ini sudah ditentukan. Kemudian, setelah kita mendapatkan W yang baru, ini kita isi sekali. W lama, sorry. Nah, tadi kan ada bobot lama. Nah, ini tadi kita sekalian mengisi bobot yang baru. Bobot yang baru dicari juga untuk mengisi bobot yang lama. Nah, kemudian kita cari dari B1. B1 di sini didapat dari B1
nilai dari nilai awalnya kan 0. Semua kita nolkan. Nah, kemudian untuk B1 sama juga, bias yang lama ditambah bias yang lama, nah ini bias yang lama AA16, yaitu bias yang lama, ditambah B12, di mana B12 adalah nilai dari si alfa. Rumusnya sama yang tadi. Hanya saja di sini diganti dengan bias. Terus dikali X1 dikali P. Nah, didapatlah nilai minus 1. Nah, ini begitu seterusnya seperti itu. Kemudian didapatlah Y-in. Y-in ini didapat dari penggabungan dari B1, jadi BI ditambah X1 dikali W1. Jadi data inputan dikali W1. Inputan dikali W1. Nah, dapatlah hasilnya 0. Nah, ini begitu seterusnya. Kemudian aktivasi Y. Aktivasi Y didapat dari ketetapan, yaitu jika net lebih besar sama dengan 0,5, nah net di sini adalah Y-in. Nah, jika net lebih besar daripada 0,5, maka dia bernilai 1. Jika net di antara minus 0,5 dan 0,5, dia bernilai 0. Kemudian, jika net lebih kecil sama dengan minus 0,5, maka nilainya adalah minus 1. Nah, di sini 0 ada di antara minus 0,5 dan 0,5. Sehingga memiliki nilai 0 untuk aktivasinya. Kemudian untuk minus 7 lebih kecil dari minus 0,5, berarti dia memiliki nilai minus 1. Nah, semakin besar angka minusnya berarti kan semakin kecil nilainya. Nah, ini juga ini 1. 1 kan 1 berada di mana? 1 lebih besar daripada 0,5 kan? Nah, makanya lah dia bernilai 1. Nah, begitulah selanjutnya. Nah, untuk pengecekan selanjutnya, ternyata fungsi dari aktivasi Y ini, nah ini kan kita cari. Tadi kan kita sudah mencari W baru. Nah, ini juga kita cari nih B barunya. B barunya sama kayak yang tadi. Nah, jadi bias lama ditambah B12 ini adalah alfa dikali X1 dikali si P. Ini sama rumusnya sama ini, hanya saja dia digantikan oleh bias. Tidak menggunakan ini kan dia menggunakan nilai dari si W yang lama. Nah, ini B yang lama deh. Kemudian, nah ini kan sudah didapat nih nilainya nih satu-satu. Nah, ternyata nilai dari aktivasi B1 baru tidak sama dengan aktivasi Y. Makanya lah kita cari lagi iterasi berikutnya. Nah, untuk iterasi berikutnya sama halnya. Kita memasukkan dulu data inputannya, yaitu X1, X2, X3. Nah, ini. Kemudian kita masukkan nilai W. Nah, di mana nilai W lama kita cari dari W lama kita nah ini ada nilai tadi kan di awal yang iterasi pertama kan nilai bobot lamanya adalah 0 kan. Nah, ini kan kita sudah mencari. Nah, kita ambillah data yang dari sini nih. Nah, data yang ini akan kita pindahkan ke sini. Nah, inilah menjadi bobot awalnya. Nah, untuk mencari ini sama kayak yang tadi, sama dengan dari kita buat dulu kolom baru untuk mencari bobot baru. Nah, di mana rumus bobot baru tadi kan bobot lama ditambah alfa dikali X1 dikali P. Di mana bobot lamanya berapa nih? Sama dengan bobot lamanya adalah ternyata 1. Nah, bobot lamanya 1. 1 ditambah alfanya 1 dikali X1-nya bernilai 1. Kemudian dikali nilai P-nya. Nah, P-nya berapa nih di sini? Nah, P di sini adalah nilainya 1. Sehingga hasilnya didapatlah
si bobot barunya tadi adalah 2. Nah, 2 ini nah inilah kita lanjutkan seterusnya seperti yang tadi rumusnya. Nah, 2 ini kita letakkanlah di kolom si pola I, menjadi bobot lamanya si bobot lama yang awal. Nah, kemudian dilanjutkanlah seperti yang tadi. Sampai akhirnya kita menemukan, nah ini B baru sama seperti yang tadi, B lama ditambah B lama ditambah alfa dikali X1 dikali P. Nah, ini dapatlah nilainya. Ternyata nilai aktivasi dari si Y, nah ini kan kita cari lagi tadi kan. Itu satu seperti rumus yang tadi, mencari Y, berarti mencari Y tadi kan B1 ditambah X1 dikali W1 ditambah X2 kali W2, ini dikalikan per masing-masing sama inputannya. Dijumlahkan, kemudian dapatlah 30. Begitu seterusnya. Nah, ketika kita cek aktivasinya, ternyata nilai si 30 ini lebih besar, 30, lebih besar daripada 0,5. Berarti dia bernilai 1. Nah, minus 38 lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil daripada 0,5. Karena semakin dia minusnya semakin besar, berarti dia bernilai makin kecil. Berarti dia memiliki nilai minus 1. Nah, begitulah selanjutnya. Minus 1. Nah, ternyata setelah didapat hasil aktivasi dan B1 baru ini memiliki nilai yang sama. Sehingga nilai sama dengan target, hasil jaringan dapat mengenal polanya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut untuk programnya. Oke. Nah, di sini sudah dilihat untuk programnya. Di sini kita menggunakan PHP, bahasa pemrogramannya. Di sini menggunakan kelas perceptron, di mana mendeklarasikan learning rate, weight, bias, kemudian kita buat fungsi untuk mengeset learning rate-nya. Kemudian kita buat juga function untuk mengeset bobot awal. Nah, di sini kita buat dulu functionnya untuk mengeset bias awal. Jadi ada learning rate, bobot awal, sama bias awal. Yang kemudian kita lanjutkan dengan function pelatihan. Nah, untuk function pelatihan, ini menggunakan pulangan for sebanyak epoch. Jadi perulangan untuk mengolah data per barisnya. Kemudian dilakukanlah perhitungan Y. Jika output sama dengan label, bobot dan bias tidak berubah. Sama dengan label, bobot dan bias tidak berubah. Jika output sama dengan label, bobot dan bias tidak akan berubah. Nah, ini dia. Kemudian, jika output berbeda, maka hitung error dan update bobot beserta biasnya. Nah, di sini saya menggunakan, nah ini kan pengecekan dalam satu iterasi ada error atau tidaknya. Jika tidak ada error, maka iterasi akan dihentikan. Kemudian, di sini saya menggunakan, nah ini ke update function dari bobot bias, menghitung nilai Y-in, seperti yang tadi. Nah, ini kemudian untuk mengecek fungsi aktivasi. Kemudian, nah di sini saya menggunakan data pola yang tadi, di mana polanya tadi kan 1, minus 1, minus 1, minus 1, 1. Nah, ini diambil dari ini nilainya ini ya. Nah, ini kita susun nih. 1, 1, minus 1, minus 1 membentuk sebuah array. Kemudian, kita bisa program. Di sini menggunakan perulangan untuk membentuk matriksnya gitu. Nah, kemudian ini juga pola pola W, ini pola I, pola L, D, A, R, sama O, ini juga sama semuanya menggunakan perulangan for sebanyak 5 kali. Karena dia memiliki I5, J5 karena dia 5 kali 5 baris. Nah, kemudian ini label array sama dengan, array label ini sama dengan target sebenarnya. Target itu nilainya kan jadi sudah ditentukan 1, minus 1, minus 1, 1. Nah, kemudian biasnya 0,
learning rate itu sama dengan 1, kemudian ini adalah bobot awal. Bobot awal tadi kan kita sudah sampaikan bernilai 0. Kemudian didapatlah pola ini yaitu Wheelbarrow. Nah, ini memiliki epoch ke-1 dengan nilai biasnya, kemudian sampai iterasi yang kelima saya batasi sampai maksimalnya 5. Ya, mungkin sekian dari saya. Kalau misalnya ada kesalahan atau kekurangan, boleh komentar di kolom komentar dan boleh kasih masukan. Jika ada cara yang lebih gampang lagi, kalian bisa sharing di kolom komentar. Sebelumnya juga terima kasih buat Bapak Ades sebagai dosen dari tugas saya ini untuk UAS saya di mata kuliah kecerdasan komputasional. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.